Mulai aja untung. Pak Erik datang tuh. Pak Erik. Assalamualaikum Pak Sepata. Bu Wiwi belum Mulai datang, Pak. Erik, Bu Wiwi datang ya? Iya, Pak. Di sholat gitu, di sholat. Ini Assalamualaikum. Masih jam. kontak person yang ada di UTH ini kan ada di brosur kan? Iya. Proposal co-host kan ada, proposal sponsor kan ada. Jadi sekretarisnya tadi sudah katanya dari partnernya sih udah oke. Jadi dia udah tentukan tadi berapa nominalnya. Kemudian tadi yang dari PT Gulaku itu juga udah oke. Baik Ibu, Bapak. Dari Tipa Finance bisa juga dimulai. Pak Swasta mohon izin. Lalu sih mereka ikut di. Buka aja betul, buka tuh. Mulai tuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Sparta, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, yang terhormat Kaprodi Manajemen Bapak Dr. Arik Wijaya, yang terhormat Ibu Dr. Widawati, Kaprodi Akuntansi, dan saudara-saudari mahasiswa-mahasiswi IBS yang kami cintai. Baik, sebelum acara kita mulai, izinkan kami untuk membacakan susunan pada acara malam hari ini dalam rangka sosialisasi skripsi semester genap
kelas reguler sore. Untuk yang pertama, sambutan dari Bapak Dr. Sparta, Wakil Ketua 1. Sambutan yang kedua dari Bapak Erik Wijaya, Prodi Manajemen. Yang ketiga, Ibu Widowati dari Keprodi Akuntansi. Dan yang keempat, sesi tanya jawab. Untuk mengikat acara selanjutnya yaitu pembukaan oleh Bapak Dr. Sparta, kepadanya kami persilakan. Terima kasih kepada Mas Untung atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ucapkan salam hormat kepada Bapak Dr. Erik Wijaya, Ibu Dr. Iwi Idawati, kemudian Bapak Dr. Bambang Udijana, kemudian Bapak Rizal, Ibu Meta Andriani, seperti ini sudah. Kemudian Mbak Dian juga, Kepala Bidang BAK. Kemudian ada adik mahasiswa atau saudara mahasiswa yang pada hari ini hadir ya. Kita ucapkan salam syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita bisa ketemu ya, berkumpul dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan saudara dalam kondisi sehat ya, tidak mengalami kurang apapun ya. Itu juga hendaknya semua orang pada hari ini di mana sudah mulai istirahat, kita masih bisa ketemu pada sore ini, sore menuju maghrib ya, dan menuju malam. Oke, sebelum dimulai, karena ini yang hadir ini adalah pesertanya mahasiswa yang akan mengambil skripsi ya, semester genap tahun 2021-22 ya. Maka untuk itu diperlukan juga kita berikan arahan kepada saudara untuk bisa memahami dan terutama memahami buku panduan skripsi ya, yang bisa sudah upload di situs di kampus situs di kampus IPS. Saudara harus bikin skripsi sesuai dengan buku panduan itu. Nah, kalau nggak sesuai, walaupun sudah selesai ujian skripsi, itu akan ditolak oleh bagian perpustakaan sehingga tidak bisa sudah mengambil ijazah. Salah satu syarat ijazah selengkap termasuk juga telah menyerahkan net skripsi kepada perpustakaan, itu Pak Arif Bakhtiar. Jadi saya ingatkan kembali seperti itu ya, supaya nanti yang masih sampai terjadi nanti sudah setahun sudah belum menyerahkan skripsi karena tidak sesuai dengan format di buku panduan skripsi, maka ijazah tidak bisa sudah bawa pulang ijazah aslinya. Itu saya akan sampaikan beberapa materi ya, mungkin saya cepat aja, ini udah malam ya. Kelihatan ya? Udah ya? Udah, Pak. Baik. Jadi materi ini sering kalau saya lihat di YouTube saya bisa juga melihat sosialisasi dari saya mengenai skripsi ini. Nah, pada kesempatan ini nanti saya akan sampaikan ada jalur skripsi dan jalur non skripsi. Jadi kita sejak tahun 2018 ya, kurikulum 2018 sudah memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang merasa tidak bisa nyusun skripsi ya, itu bisa ngambil jalur non skripsi ya, skripsi. Nanti saya jelaskan apa saja syaratnya skripsi itu. Tentu saja jalur skripsi ini saya tidak bikin skripsi ya, ini langsung mengganti mata kuliah, 2 mata kuliah ya, selama 1 semester. Nah, soal jalur skripsi ya, saya akan jelaskan yang pertama apa disebut dengan skripsi ya. Jadi, skripsi itu adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh seorang mahasiswa untuk diujikan guna meraih gelar sarjana S1. Jadi meskipun SKS-nya cuma 6 ya, dari total 146 atau 6/146 sekian persen, mungkin nggak sampai 5%, mungkin 2,5%, 2,5%.
0,5%, lebih mungkin 2% dari. Nah, namun dia akan mempengaruhi juga kelulusan saudara itu, saudara. Jadi hati-hati juga, jangan agak benteng. Meskipun sudah mengumpulkan 140 SKS ya, selama hampir 4 tahun, tapi begitu skripsi nggak selesai, nggak bisa saudara jadi sarjana. Nah, walaupun cuma 6 SKS. Jadi banyak beberapa dari mahasiswa ya, dari mahasiswa S1 baik pagi itu sore ya. Begitu skripsi langsung mandek ya. Jadi skripsi ini perlu mental baja dan tekad yang kuat untuk menyelesaikannya. Kalau hubungan dengan dosen sih nggak ada masalah. Yang masalah itu ada pada diri saudara sendiri ya. Diri saudara apa masalah? Pertama, semangat hilang. Begitu ketemu sama dosen bimbing, langsung hilang semangat. Karena disuruh ubah, langsung hilang semangat. Yang kedua mental. Nah, mental saudara agak kurang. Udah kurang dan daya bantingnya kurang. Yang ketiga, malas itu juga penyakit. Yang keempat, tidak bisa menulis. Nulis itu sudah bisa, kalau sudah mampu nulis itu. Kunci nulis itu kalau saudara ada satu cara ya, itu saya nanti tempat lain ya. Jadi suatu kali saya uji mahasiswa skripsi, dia pintar banget tuh menjelaskan. Tapi satu pun nggak ada yang tulis di deskripsi. Kok lain ditulis dan kamu jelaskan. Yang betul itu kamu jelaskan itu. Tapi saya nggak usah nulis Pak. Saya tunjukkan cara. Itu saya tiba-tiba aja waktu itu. Udah kamu rekam penjelasan kamu. Setelah rekam, kamu tulis rekaman kamu dalam tulis tangan. Kamu tulis saja. Setelah itu baru kamu perbaiki kalimatnya. Itu jadi tulisan. Dicobanya, memang benar. Bisa akhirnya. Itu ada juga saya bimbing laporan magang di kampus lain juga. Laporan magang itu dia ngomong sedikit aja. Ini maksudnya apa? Dia suruh panjang lebar sekali. Kenapa nggak kamu tulis yang panjang lebar itu? Biar orang ngerti. Saya nggak bisa nulis Pak. Udah kamu rekam aja. Setelah rekam, kamu dengarkan, kamu ketik rekamanmu itu. Kalau sekarang lebih gampang kan? Sekarang malah lebih enak lagi. Nggak usah direkam. Kamu bicara, langsung Google Translate itu nulis tuh, tertulis tuh. Atau di WA juga bisa WA. Tulis, nah tulisan itu nanti kamu ketika copy aja tuh. Perbaiki kalimatnya. Jadi nggak ada alasan nggak usah nulis. Jadi konyol kalau mahasiswa itu tidak menyelesaikan skripsi cuma 6 SKS. Ya. Dengan skripsi tidak jadi sarjana. Duit udah habis, waktu udah habis. Itu konyol. Kekonyolan itu seperti contohnya, sudah jelas jurang ada 100 meter. Tapi kamu lari ke jurang, matilah ya, mati. Jangan lari ke situ dong. Ya. Itu konyol tindakan. Udah jelas skripsi itu udah SKS kamu mau semalasan. Ya nggak lulus lah ya. Harus tahu itu. Itu ya. Jadi hati-hati dengan skripsi ini. Ya. Skripsi ini juga melatih dia berpikir sistematis. Ya. Sistematis itu terutama dalam problem solving. Problem solving di sekarang penting banget. Sekarang kebutuhan karyawan yang mampu problem solving itu sangat dibutuhkan sekali. Aduh, nggak bisa semua manusia bisa. Mungkin 1000 manusia satu belum tentu bisa. Ya. Kalau ngomong asalnya bisa, ngomong asal. Ya. Asbun. Ada masalah langsung asbun. Gini aja Pak, itu asbunnya. Jadi gimana digini-gini aja. Itu asbunnya. Itu banyak manusia seperti itu. Berarti tapi manusia betul-betul secara serius ya, sistematis bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Mulai dari dia tahu permasalahan seperti apa, dia punya ilmu juga, menggali ilmu untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian dia bisa menduga apa yang terjadi. Sebelum ke lapangan, dia bikin suatu alat analisis, ya. Dan dia tahu siapa yang dituju, responden dan sebagainya ke lapangan tuh. Kalau ada kasus demo dituju persatuan buruh dong, bukan dituju ke kepala pabriknya. Yang pertama karyawan dulu, baru tanya ke pabrik atau ke pabrik itu hanya sebagai pelengkap tambahan itu. Yang utama kan karyawan yang demo itu. Jangan tanya ke sapam dulu. Itu jadi atau begitu demo saya lihat sebentar langsung saya pergi ke Jakarta kalau pabrik ada di Makassar. Jakarta langsung sebutkan sendiri itu kan nggak sistematis, nggak masalah. Lihat dulu masalahnya, kemudian ilmu sudah kuasai, alatnya sudah ada, pergi ke lapangan
siapa review dan dari lapangan sudah bisa melakukan analisis data, udah dapat hasilnya. Hasilnya apa? Gaji dinaikkan. Itu singkat aja. Gaji harus dinaikkan. Itu contohnya. Kenapa gaji dinaikkan? Baru cerita panjang sudah ceritanya. Ya. Itu pikir sistematis ya. Jangan mentang-mentang soal direktur utama ada masalah di Makassar, demo buruh langsung saya pecat dia semua itu. Nah, itu dirut politik itu. Dirut berasal partai politik ya. Jelas itu ya. Nggak jelas ilmunya nggak ada jadi dirut ya. Nah, itu masalah juga. Itu penting ya, penting sekali sudah skripsi. Jangan dianggap skripsi itu hanya sekedar lulus saja ya. Jadi maknailah. Makanya skripsi itu ada waktu, ada proses pembimbing, bertahap dan sebagainya. Tidak langsung hari skripsi besok langsung selesai. Diupain sama orang. Karena kan sekarang di luar banyak itu, banyak agen-agen yang bisa bikinkan skripsi. Kalau sudah pakai itu ya, itu sama aja sudah membodohi diri sendiri itu. Ya, bodoh, sudah bayar. Ya, tapi zaman sekarang justru yang bodoh itu yang bagus ya. Kalau dia nggak mampu bisa dibayar orang lain, dia bisa naik ke atas. Nah, pedoman skripsi itu bisa selalu dulu di Sispo, IBES, bukan di Sispo sekarang, di kampus dulu di kampus, ibes.ac.id, itu skripsi ya. Sudah harus download itu ya. Jadi sekarang download. Mungkin saya tanya sekarang ada nggak mahasiswa sudah mendownload skripsi? Harusnya ada, karena kalau kita berniat bikin skripsi, pertama kali download dulu ya, baca-baca dulu. Mungkin sebulan lalu udah baca-baca, tapi sekarang kan serba instan, bisa dibaca nanti jadi aja gitu. Ya. Jadi maka dalam penentuan topik skripsi itu kan di awal supaya sudah nggak habis waktu. Sama kalau sudah pergi ke mall itu, kan sebelum ke mall dicatat dulu apa yang beli. Kalau enggak itu waktunya habis, mutar-mutar, duitnya juga habis nggak keluar. Sampai di rumah nyesal. Ya. Topik itu harus baru walaupun sederhana, simpel, unik, terima di jurnal ilmiah. Kalau ilmu mungkin dikaitkan dengan COVID, sekarang masih COVID. Ya. Tapi ada core ilmu itu, misal sustainable financial reporting, ya, sustainable financial sustainable, kemudian juga dengan ini GCG dan sebagainya. Ya. Tapi yang jelas untuk S1 ya, itu cara topik yang sudah kuasai, itu kunci. Kalau kuasai jangan dah. Sudah kuasai dan dipastikan datanya dan ya, bisa. Nah, sehingga dalam bikin skripsi itu perlu kita tahu makna di setiap bab itu ya. Jadi saya sampaikan juga waktu saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya kalau problem solving harus tahu masalah dulu ya. Setelah itu masalahnya sudah punya keilmuan untuk menyelesaikan masalah itu ya. Sudah bisa menjawab permasalahan itu dengan ilmu, sudah bisa menjawab sementara permasalahan itu. Nah, mengetahui masalah itu di bab 1. Kemudian bagaimana sudah menguasai keilmuan untuk mencegah masalah itu nanti ya, sehingga sudah bisa menyusun jawaban sementara dari permasalahan itu, itulah bab 2. Nah, jawaban sementara masalah itu kamu kan ingin uji itu ke lapangan, sebelum ke lapangan siapkan dulu desain penelitiannya, metodologinya, sampel populasi siapa, dituju sampel siapa, ya bagaimana data dikumpulkan, mengkoleknya gimana, mengolahnya, bagaimana kita membaca hasil olahan itu, apa kalau nanti bisa menjawab pertanyaan di dalam menjawab pertanyaan membuktikan jawaban sementara di bab 2 bisa enggak itu ya. Nah, itu nanti di bab 4 kalau sudah ada alatnya sudah ke lapangan, sama sudah petani sebelum ke sawah itu kan disiapkan dulu ada cangkul ya, kemudian sudah mengerti menggunakan cangkul, kemudian cangkul digunakan, hasil cangkul itu sudah bisa analisis, bisa ini udah selesai cangkul, tinggal sekian jam lagi, ini hasil bagus, ini cangkul ini enggak, ini sebagainya, ini tanahnya bagus ini enggak, itu sudah tahu. Itu jangan seperti petani kelerek aja, cangkul aja, nggak tahu mana tanah bagus mana enggak, nggak tahu bagaimana menanam padi yang bagus ya. Itu tipe kelerek itu. Nah, kita di dalam sini memiliki sistematis bukan hanya sebagai kelerek. Bagian analisis sudah di bab 4 itu. Pekerjaan sudah analisis, kalau sudah bekerja kelerek kan, mungkin sekarang banyak pekerja kelerek kali itu di antara saudara. Bekerja tapi selesai sudah langsung pulang. Nggak di mana apa hasil itu. Bagi sudah nggak bisa, maka belajar bab 4 itu. Setiap hasil sudah maknai, interpretasikan hasilnya, ke depannya seperti apa. Wah, ini
sesuai dengan perkiraan saya semula ini 148. Wah, ternyata benar ini. Wah, ini nggak sesuai dengan harapan saya. Ternyata di praktik beda, di lapangan beda. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau di praktik bisnis itu sekolah bentuk kebijakan kan. Yang kedua, dalam bentuk menyelesaikan masalah. Metode apa untuk menyelesaikan masalah itu digunakan. Ya. Yang ketiga, mendesain sistem untuk supaya masalah nggak terulang lagi. Kalau di praktek ya. Tapi dunia keilmuan kan beda. Pembahasan hasil itu nanti diinterpretasikan bagaimana hasilnya itu, apakah sesuai dengan teori, kalau sesuai apa yang dilakukan oleh pengembang ilmu seperti apa saran kepada pemakai hasil penelitian kamu itu seperti apa dan sebagainya. Ya. Nah, itu lebih sistematis tuh. Coba kalau saya tanya lulusan SMA bisa nggak seperti itu? Pasti nggak bisa. SMA itu hanya mempelajari alat saja. Alatnya jadi itu alat itu di bab 4. Tapi kapan alat itu digunakan, siapa menggunakan sebagainya, dan kondisi apa, ya harus digunakan, dan hasilnya seperti apa, itu kan kita pelajari. Itu baru step keempat dari suatu problem solving yang harus digunakan. Nah, sekarang saya terintegrasi belajar step problem solving itu, dari masalah itu. Jadi tidak hanya sekedar skripsi itu main-main aja. Kalau selama mainnya ngapain kuliah ya? Habis waktu beli aja ijazah di luar, banyak ijazah dijual ya. Ya, pergi kuliah tempat swasta tertentu, sudah kuliah di situ, yang datang kuliah lulus semua, setahun udah dapat S1 langsung beli, selesai. Tapi zaman sekarang nggak bisa ya. Generasi saudara ini generasi di mana user itu tidak butuh saudara IPK, ya. Nggak butuh saudara itu lulusan mana, ya. Nggak butuh saudara itu mengatakan kuliah cepat lulus 3-2 tahun selesai, nggak butuh. Yang butuh itu kemampuan individual. Ilmu sudah ada nggak ilmu, ya. Bisa nggak sudah menganalisis masalah, bisa nggak sudah menyelesaikan masalah, bisa nggak sudah mengerjakan ini, mengkritik ini dan sebagainya. Nggak peduli mereka lulusan PTN ternama sekalipun, kalau saudara tidak bisa menyelesaikan masalah dengan baik, ya, tidak bisa menyelesaikan masalah, tidak bisa mengkritik suatu produk yang baru, nah, saudara tidak akan diterima. Banyak lulusan PTN negeri terkemuka itu nganggur banyak sekali. Tapi PTN kecil yang bagus itu cepat bekerja. EBS itu bekerjanya saya tahu cepat sekali, bekerja 1 pagi, banyak sekali bekerja. Belum 4 bulan udah dapat kerjaan semua. Ya. Karena publik tahu EBS itu banyak dosen-dosen praktisi yang ngajar, kemudian juga ilmu lebih praktis ya, dan aplikatif ya. Dan mahasiswanya juga kreatif pagi, sore bikin sama juga ya. Nah, itu. Jadi rugilah sudah mengatakan skripsi itu sekedar untuk lulus saja ini. Ya. Rugi juga sudah kalau kuliah sore itu hanya sekedar nilai aja, rugi. Statusnya nggak berubah. Saya pernah ingat, ini terus terang aja, bukan mohon maaf sekali ya. Saya dulu di BUMN. Kalau saya terus terang aja, kalau ada staf masuk lulusan S1 ya, SMA, kemudian dia kuliah lagi, dari sudah berapa bulan kita mati, apa komentar teman-teman sejauh. Percuma aja kuliah S1. Kemampuan berpikir nggak beres-beres, nggak pernah berubah. Itu tandanya apa? Dia kuliah cari ijazah aja tuh, cari ijazah aja. Nggak dapat ilmunya. Cuma sekarang itu dulu itu tahun 90-an saya ngomong itu. Apalagi sekarang ini, sekarang. Sekarang lebih sadis lagi, sudah nggak mampu buang aja. Maka kontrak itu lebih gila sekarang itu. Dicoba setahun nggak mampu, nggak panjang kontrak. Tapi kalau sudah mampu, dia minta sudah tetap situ. Yakin sudah itu, ya yakinlah. Terus banyak ilmunya banyak itunya. Bukan surah yang minta perpanjang kontrak, tapi dia minta surah tetap di situ. Itu. Tapi kalau surahnya orang biasa, banyak dapat dulu kontrak sudah putus tuh. Setahun udah putus, tahun udah putus. So udah lulusan S1 sorry ke IBS, tapi nggak berubah karena kuliahnya bukan cari ilmu, cari nilai. Ya hancur sudah ya, hancur ya. Itu skripsi juga, skripsi tadinya untuk memperbaiki pola berpikir. Dalam hal problem solving nggak berubah juga. Kenapa? Skripsi nyontek ya, habis nyontek itu kopi sana kopi sini ya, kemudian bikin teman dibikin oleh konsultan skripsi ya, duit habis. Kalau bahasa Minang tuh
apa namanya? Habis itu pokoknya sambalnya nggak enak lah. Udah Pak Wei bikin tapi sambal enak. Seperti lupa saya, walaupun suara Minang lupa gitu. Ya. Nah, referensi itu bisa dicari di mana-mana. Sekarang referensi, waduh, kalau ada mahasiswa sekarang mengatakan, Pak, nggak saya nemukan penelitian sebelum tentang ini. Nah, itu kalau soal karakter saya lempar skripsi, tapi saya kan nggak mau seperti itu. Ya. Tapi boleh saya bilang, kamu hidup tahun berapa sih? Maka kamu angkatan 30-an sih. Atau angkatan 90-an. Angkatan 90-annya masih ada internet. Mungkin angkatan 80-an. Atau 80-an saya dulu nggak berani saya ngomong seperti itu. Ya, saya cari-cari besar-besar. Ya, saya tanya kemana-kemari. Apalagi sekarang. Dulu aja tahun 80-an skripsi, saya bilang nggak ada, dosennya langsung marahin saya. Kamu bisa ngomong, cari dulu. Nah, apalagi sekarang. Mahasiswa itu paling sebel nanya gini, Pak, itu untuk jurnal internasional berapa sih maksimal, Pak? Maksimal tanyanya, bukan minimal tanya. Ya, maksimal tanya, bukan minimal. Ya, maksimal berapa sih, Pak? Minimal tanya, minimal 5, boleh lebih kan? Ini tanya minimal, Pak, kalau berapa minimal, Pak? 5, 6 boleh nggak, Pak? Nanya lagi, gila itu. Mau minimal, mau 6 mau 100 boleh aja. Ya. Referensi itu nggak ada masalah sekarang. Penting 10 tahun terakhir, kecuali referensi yang fundamental ya. Misalnya tentang apa ini apa KPM ya, KPM juga harus sejarah kutip yang penemunya itu boleh ya. Nah, jenis skripsi ini ya, ini surat hati itu. Kita itu tidak pernah matok harus bikin kuantitatif empirikal, nggak pernah ya. Kalau yang mengatakan itu dari dosen tertentu aja, punya posisi tertentu aja. Tapi saya sebagai wakil satu nggak pernah mengatakan harus kualitatif, kualitatif, nggak ada. Terus boleh milih 3 jenis penelitian yang studi kasus boleh, kualitatif boleh, kuantitatif boleh. Pak, tapi dosen ngomong minta pindah dong ya. Bisa Pak, mau studi kasus, saya kerja di PT PLN nih, mesti kasus, tapi bimbing saya nggak mau, ya minta pindah. Kita pindah ke saya selain ini semua itu kasus kualitatif nanti selain ini semua. Nah, itu. Jadi jangan punya persepsi karena ada nih ya, ada mahasiswa yang saya uji. Ini betul-betul jadi merusak nama IPS ini. Dia cerita gini, apa isu negatif muncul di IPS? Apa yang kamu yang masalah IPS sekarang itu apa? Kenapa orang nggak mau masuk IPS? Kan masuk kita kurang, turun. Ya. Apa aja, masih kaget juga. Ini Pak, teman-teman saya bilang di IPS susah lulusnya, susah lulus, masuk gampang lulus susah. Ya kalau negeri masuk susah lulus susah, ini masuk gampang lulus susah. Kaget juga sih. Sampai-sampai dia ngomong ke anak SMA materi, jangan masuk IPS dong, masuk aja Perbanas. Yang masuk IPS susah lulusnya. Itu bukan biasa, ini banyak yang ngomong itu. Ya. Nah, jangan-jangan ada lulusan sore nggak gagal, ngomong juga di luar, itu susah lulus ini. Ya. Maka di itu kita nggak pernah mematok surat skripsi harus seperti apa ya. Bahkan surat nggak bikin skripsi juga bisa. Ambil aja jalur non skripsi. Ambil ya. Itu mana ada yang ngambil surat nggak tuh udah ujian sekarang itu. Oh, udah ujian di manajemen ada 1 orang ngambil. Ya, mudah-mudahan udah ujian. Itu ujian juga, tapi ujian komprehensif namanya, bukan ujian skripsi. Gitu. Sehingga apa yang perlu selalu ketahui dalam menulis skripsi itu beda dengan menulis novel. Novel itu kan itu bahasa populer. Kenapa bahasa populer? Dia bertutur, direct speech, langsung ngomong langsung dengan audiensnya. Tapi kalau dia bercerita kejadian dia masa lalu ya, atau bukan cerita, bukan dia menyampaikan sesuatu yang masa lalu, tapi tidak langsung bentuk laporannya, nggak langsung ke orangnya. Maka itu kalimat tidak langsung indirect speech. Indirect speech itu biasa kalimatnya datar aja.
Itu di bidang ilmiah itu indirect speech kalimat pasif. Kata-kata baku, tidak menggunakan bahasa populer, dan juga bahasanya singkat dan padat itu, tidak bertele ya. Lalu ada buku panduan skripsi ada seperti ini ya. Atau dibuat baca aja banyak lagi. Kalau nggak ngerti buku panduan skripsi itu tanya ke dosen pembimbingnya. Kalau dosen pembimbing nggak ngerti tanya ke saya ya, ke saya. Itu aja. Dan itu tanya ke prodi. Prodi nggak ngerti tanya ke saya, terakhir saya tanya. Langsung ke saya boleh nggak? Boleh aja langsung ke saya boleh tanya. Ya. Pernah juga saya menghalangi surat bertanya langsung. Ya. Nah, kemudian plagiarisme ini penting. Plagiat itu penting. Kalau sudah ketemu plagiat itu, maka langsung dicabut itu. Kalau sebelum kompre ketahuan diskor sudah. Saya pernah ketemu mahasiswa bimbingan saya plagiat tahun berapa? Mungkin tahun 2011 lagi kelas 3 itu. Ya. Wah, itu luar biasa itu. Dan lucunya sudah ketuaan saya masih ngotot dia bikin. Saya bilang ini punya kamu ini, kamu nyontek ya, ngaku aja. Waktu internet kan masih nggak sehebat sekarang, belum ada di HP internet, ada di PC aja internet, di HP mana ada internet. Paling BlackBerry, ya. Enggak Pak, ngotot, saya ngotot, nanti kamu lihat sini bentar. Coba kamu ketikkan salah satu kalimat di bab 1. Itu saya menggunakan pakai tradisional loh. Jika Google searching, Google search itu diketiknya satu linia, langsung muncul skripsi orang yang ada kalimat persis sama dia. Langsung dia diam. Nah kamu mesti bantah nggak? Minta maaf ya. Udah sekarang kamu rubah semua, mau judulin lagi, rubah semua pakai judul baru. Tapi saya datang, bilang hampir sebulan lagi saya datang lagi, dia minta maaf begitu sama baru, akhirnya lulus juga gitu. Ternyata sebulan itu dia jualan sate Padang, padahal bukan orang Padang. Jadi kemana aja kamu jualan sate Padang Pak, sama makan restoran Padang, padahal dia bukan orang Padang. Ya. Nah, itu kisah real kisahnya. Jadi bahaya juga. Ada juga yang lagi skripsi sama saya sebelum ada ini, sebelum ada apa internet di HP itu masih BlackBerry. Dan juga mahasiswa itu lagi ujian, kayaknya yang kamu bikin ini bukan kalimat kamu deh, ini internet nih. Ya, nggak percaya. Kau masukin kalimat lah dalam Google searching, keluar itu langsung diam. Saya itu ada bimbing dosen bilang saya nggak mau lulusin dia lain, sudah rubah dulu. Jadi ditunda ujian, suruh rubah lagi. Ada 6 bulan boleh bisa ujian lagi setelah itu. Ya, sudah malu, ketahuan, bantah, nggak ngaku. Ya, ada juga mahasiswa yang ini kamu bikin ini ada kalimat di bukunya ini. Kamu nyontek enggak Pak? Aduh, di buku ini saya tahu bukunya. Tetap keras dari nggak mau. Dan sekarang kamu ambil ke meja saya, ada buku di meja sekarang. Itulah saya mengajar itu. Coba bilang, saya ambilnya, langsung suruh keluar itu pun masih offline. Ambil buku itu, kemudian coba aku tunjukkan di bab sekian lah, tidak baca, langsung dia diam, ucap. Benar nggak? Aku saya Inggris speaker bahasa Indonesia bisa tahu. Ya Pak. Kenapa kamu nggak kutip dia? Diam aja. Tahu nggak? Plagiarisme sama kayak perampok. Perampok kelas tinggi, elit, perampok yang dielitkan. Kamu rampok ke orang lain, diam aja, bantah lagi milik kamu. Maka sebenarnya kalau dikadu oleh penulis itu sudah pidana itu, pidana. Dapat pidana, dapat lagi sudah dikeluarkan dari kampus TS saja. Saya masih ada sesuatu dosen tetap di Bandung itu PTS terkenal ya. Masih muda ada profesor, baru 35 ada profesor, mudah sekali. Ya. Tapi segi orang tulisan bahasa Indonesia kan terjemahan itu tulisan artikel bahasa Inggris yang 20 tahun lalu. Ada yang nggak mungkin orang baca lah. Itu bahasa Indonesia berubah sedikit jadi jurnal. Dan pokoknya jurnal itu dimasuk lagi jurnal Indonesia lagi. Dan ada juga jurnal Indonesia diinggriskannya. Jurnal Indonesia punya mahasiswa yang nggak itu dia punya mahasiswa sendiri. Waduh habis tuh, langsung dicopot gelar profesor dicopot langsung dan diberhentikan dari kampus itu. Kampus PTS terkenal di Bandung. Kenapa lagi riset itu? Kalau jurusan tetap UGM ya, itu mengambil disertasi mahasiswa dia S3. Udah 4 tahun lalu diambil, dijadikan
skripsi disertasi dia, bukan tulisan. Nah setelah itu ketahuan dengan aku, didesak dengan aku juga, akhirnya pecat jadi SNMPTN. Ya. Ini luar biasa itu. Dan itu recheck dari plagiarisme itu sampai kamu mati. Gitu. Kalau udah setahun lagi mau mati, tahun sekarang plagiarisme dicabut dari sana, atau besok matilah. Misal dia Rabu, di Selasa, besok Rabu mati. Kali ini ketahuan, dicopot dari sananya, copot langsung, walaupun udah 75 umurnya, copot, besok meninggal. Itu plagiarisme. Jadi sepanjang hayat tetap diawasi oleh publik. Sekarang lebih susah lagi ya. Kenapa? Tulisan soal itu dipublish di repository Indonesia Baking School. Repository itu publik, masuk ke internet ya. Jadi kalau ada orang nulis ini kebuka, jurnal saudara, yang jurnal inskripsi kan dikasih jurnal. Sekarang masuk repository, kalau nggak dipublish repository, ketahuan. Kebetulan yang baca yang pengarang, ini kayaknya kok mirip mas saya ini. Dicek aja ketahuan, langsung dia ngadu, lapor ke polisi, lapor ke etik, udah selesai, udah habis. Ya. Walaupun saya itu umur saya udah 60 tahun, ya, dicopot sana. Kalau S1 dicopot, otomatis S2 copot dong ya. Walaupun sudah dokter, tapi S1 bermasalah, S2 S3 pasti copot lah, ya, karena dia dianggap nggak lulus S1, kenapa bisa S2 ya? Berarti nggak sah S2. S2-nya juga karena S1 copot, S2 dicopot, S3 nggak sah juga. Pokok S3, S1 nggak lulus, nggak bisa S3, copot ya. Copot semua. Atau profesor, bisa profesor, dokter, profesor copot juga ya. Dosen, kok dosen S1 nggak lulus, S2 nggak lulus, S3 lulus, ini dosen copot juga, dosen nggak jadi mana-mana. Kembali sudah dari nol. Itu bahaya. Walaupun umur 75 tahun atau 80 tahun sebagai umur sudah. Itu bahaya. Udah komisi halaman itu ini nggak ada aturan ya. Tapi kepatutan aja, patut nggak. Kalau bab 3 itu dari 100 halaman, 70 halaman bab 3, selebihnya bab 1 5 halaman, bab 4 yang inti cuma 5 halaman, patut nggak? Saya nggak patut ya. Bab 4 itu kan inti persoalannya ada kan di bab 4 itu. Bab 4 itu ketahuan apakah masalah yang kemungkinan masalah enggak. Itu. Bab 2 mungkin 35%. Karena ini kajian teori. Teori kuat, waktu nggak bisa menganalisis hasil. Nggak bisa lah gimana hasil, teori nggak kuat. Sama soal akuntan. Ada permasalahan kedokteran. Permasalahan kedokteran itu saya sok tahu. Dan langsung aja bikin hipotesis, ilmu saya nggak ada. Bab 3 saya pakai alat-alat di bidang akuntansi, populer sama akuntansi di kedokteran. Begitu hasil dapat, analisis saya bingung jawab analisis. Ini apa? Benar nggak ini hasilnya? Apa iya, semua. Mentok di bab 4. Ya, karena ilmunya nggak ada. Sekarang banyak orang seperti itu. Banyak orang sekarang seperti itu, ilmu nggak ada. Dia bukan bidang agama, ngomong tentang agama. Ya, dia bukan ahli hukum, ngomong tentang hukum. Dia bukan ahli rumah sakit, ngomong tentang rumah sakit. Ya, berantakan lah semuanya. Nggak bisa, selalu bisa ini. Nah, konsultasi bimbing skripsi itu hak saudara. Jadi kalau sudah bimbing dosen bimbing ya, pertama saran saya jangan takut dosen bimbing. Ya. Karena dia manusia, dia diberikan tugas untuk membimbing skripsi supaya lulus. Kalau takut apa mau dibimbingnya? Ada ketemu sama mahasiswa, ada mahasiswa takut dosen bimbing. Misalnya dia suka dosen A, tahu dikasih dosen B. Dosen B itu langsung frustasi, belum dicoba udah frustasi. Jangan lebih baik pada pilihan kamu. Ya, kamu pilih A, dapat B, tahu pilih B itu lebih baik pada A. Kau belum lebih tahu, gitu. Jangan takut. Itu hak saudara, kamu bayar kan? Bayar, 6 SKS bayar. Ya. Dan minta jelas bimbing ke dosen. Ada dosen bimbing nggak jelas bimbingan, itu hati-hati kamu. Ada sih, mungkin bukan di ABS tapi ada. Ya. Ditanya kapan Pak jelas bimbingan tiap minggu? Antar aja, saya sibuk nih. Ditanya tiap minggu tanya, akhirnya saya malas nanya, dosen juga nggak peduli juga. Akhirnya 6 bulan nggak ada hasil. Ini nasihat saya, kalau sebulan seperti itu, ngadu ke program studi, minta ganti bimbing. Titik. Kalau sebulan nggak ada perkembangan bab 1 yang nggak berkembang sama sebulan itu, udah kamu ganti bimbing sekarang. Ya. Saran saya seperti itu. Karena targetnya 4 bulan, saya bimbing saya 4 bulan selesai. Kalau selesai 4 bulan sudah dipindah saya, itu aja. Kamu kalau mau selesai 4 bulan pindah ini saya. Tapi kalau mau 4 bulan sama saya, kalau nggak mau 4 bulan dipindah terus lain, itu aja. Ya, karena nggak mau selama-lama. Lama-lama beban. Ya.
sama ke supir angkot. Supir angkot tuh mau nggak penumpang lama-lama. Naik jam 8, ini turun jam 10 bayarnya cuma 5.000 mah nggak. Kan nggak mau lah, rugi dia. Ya. Supir angkot dia mau supaya pagi dosen, mana mau dia. Supir angkot sudah stop jam 7 pagi, nanti turunnya baru jam 6 sore. Kan bayarnya kan sekali turun ya. Bayarnya 5.000 juga, kamu mutar-mutar tuh. Mau nggak sudah penumpang sudah? Nggak mau lah, karena rugi sudah. Karena penumpang sudah nggak berganti, duitnya nggak masuk putar. Dosen bimbing juga gitu sama. Kalau dosen bimbing mahasiswanya senang berlama-lama itu nggak waras tuh. Nggak waras. Kalau saya yang waras itu dosen mahasiswa cepat lulus, nggak tuh nggak disuruh pindah aja. Itu kalau nggak mau saya. Jadi maka hati-hati itu ya. Ada nggak sopir yang senang penumpang naik jam 3 pagi penuh penumpang itu sudah sampai 6 sore penumpang itu juga baru turun, mau nggak sopir? Pasti nggak mau lah. Kecuali sopir gila sopir seperti itu. Nah itu jadi konsultasi bimbing itu harus ya. Jadi harus semangat terus ya, punya tekad untuk selesai dalam 1 semester ya, harus tekad. Jangan cengeng ya, mahasiswa jangan cengeng. Baru aja kena PHK langsung skripsi nggak mau ngerjain. Allah, itu masalah kerja itu rezeki ya. Kalau lebih rezeki ada aja ya, rezeki itu. Nggak jadi PKJ juga bisa, jadi pegawai juga bisa, jadi apapun bisa. Di Jakarta itu bertebaran, tinggal cari lem aja. Ya. Nomor nempel lagi, duit itu nempel di kaki saudara. Itu umpama seperti itu. Jangan takut lah, ya. Lu semangat ya. Nah. Jadi nanti target waktunya 4 bulan. Bab 1, 3 harus 2 bulan. Bab 4, 5 harus 1 bulan. Coba kamu usahakan nomor 4 sama 4 bulan, bisa nggak Pak? Kalau sebimbingnya melengos-lengos saja, nggak punya perhatian, minta ganti segera. Ya. Itu bahaya itu. Minta target Pak, sampai bulan bisa Pak. Saya harus ketemu Pak setiap minggu. Kalau enggak, saya nggak bisa Pak, harus 4 bulan. 1, 3, saya harus 2 bulan. Saya kerjakan serius mungkin. Dan saya ingin ketemu Bapak seminggu. Dosen, alhamdulillah aja nanti. Belum tentu kamu bisa. Udahlah, minta ganti dosen seperti itu. Nggak bisa. Sudah bayar, kasihan sudah 4 bulan lulus ya. Malah kasihan dosen itu, ada mahasiswa itu frustasi, begitu ketemu langsung ngomongin dosen lagi. Nggak tahu ngomong apa semua dosen. Ya. Mahasiswa yang nggak tahu juga itu. Ya. Gitu ya. Nah, ini harus hati-hati ini yang kadang suka kita kompli mahasiswa pura-pura nggak tahu begitu mau ujian skripsi, Pak saya ternyata beli saya nggak tahu Pak, bisa nggak saya kuliah seminggu dulu sedih. Memang kelas kambing kuliahnya, memang mau nanti kelas kambing nggak bisa lah. Kalau mau ujian ada mahasiswa berapa kemarin tuh mau ujian sidang, Pak ada mahasiswa 2D bisa nggak? Ya saya bilang sudah aja ulang lagi di semester, nggak ada semester sekarang berarti semester depan risiko dia udah 6 tahun nggak tulis lede, itu pura-pura aja itu ya, pura-pura aja. Sama ada orang datang ke saya, Pak, dia mau tes kabri ya, dari siapa Pak, maaf Pak, saya nggak tahu kaki saya buntung sebelah, umur 23 tahun kamu nggak tahu kaki buntung, mati aja kamu ya, kata panitia itu. Sama ke mahasiswa, kalau ada mahasiswa tiba-tiba ngadap saya, Pak ternyata saya selede Pak, saya masih hujan, mati aja kamu, segituin aja, parah itu, mahasiswa nggak tulis lede, parah itu ya. Internet kebuka terus, kecuali saya dulu kalau kan selalu ujian waktu mahasiswa itu kartu hasil ujian itu bentuk kartu itu saya simpan rapi itu. Kalau nggak tahu panik saya pergi datang ke akademik itu waduh Lena ketawa aja kamu negeri pelayanan kayak apa dulu, sekarang mungkin bagus, minta aja setengah mati itu saya uji seharian saya nungguin dia sampai dia tenang, ada lagi baru saya masukin kurang dia, Pak mohon maaf Pak saya kartu udah hilang 1, bisa nggak ada pertinggalan saya fotokopi Pak, gitu ya. Sekarang setiap saat setiap detiknya kamu buka e-kampus dirimu bisa kok ya. Ada juga melayani seperti itu, kacau itu ya. Mahasiswa dia nggak tuh dilayani, sekarang dilayani biar aja mati sekalian bilang ya. Nah, itu contoh kasarnya lah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya udah muak masih seperti itu. Ada aja tiap semester ada aja tuh. Masih pura nggak tahu. Pak sana dia Pak ada D. Aduh, benar-benar bikin jengkel itu. Nah, ini jangan terjadi di kamu ini ya. Kalau terjadi kamu bahaya itu ya. Kalau kamu PAC nggak selayani itu. Harus sertifikat risk management, GP1, pajak, ya. Sertifikat kuliah umum ini syarat-syaratnya untuk ujian. Baca di buku panduan juga ada deskripsi. Di buku panduan akademik, kalau kamu angkatan berapa sekarang? Kalau angkatan 2018, lihat buku panduan akademik angkatan
2018 tadi kampus. Kalau usaha angkatan 2017, lihat di buku panduan akademik 2013 ada lengkap di kampus. Setiap tahun kita buat itu. Sejak 2012 sebenarnya tiap tahun bisa buat sama dibantu oleh teman lain. Nggak ada alasan lah. Ya. Ada mahasiswa Pak nggak soal ketentuan itu. Ada mahasiswa komputer kompi saya itu 1 orang. Saya nggak tahu Pak bahasa anak sore itu. Anak sore benar-benar deh tajam mulutnya, nggak 1-2 orang. Tapi saya lebih tajam lagi. Jangan coba-coba sama saya itu tajam lagi. Ya. Tajam banget. Dua ada sangat tajam. Saya bilang udah berapa tahun, kemudian 4 tahun. Selama 4 tahun nggak pernah kamu ke pondok akademik, nggak pernah Pak. Mati aja kamu semua. Mati aja. Kampus kebuka luas, dibilang nggak baca. Gila nggak itu ya? Yang salah siapa itu? Yang salah saya. Mana salah ngadu aja kemana? Silakan ngadu. Itu contohnya betapa konyolnya mahasiswa yang nggak mau tahu ya. Masa depannya dia nggak mau tahu punya orang lain lagi ya. Nah, kita udah ada semuanya. Waktu kamu itu kasih tahu itu. Pandu baca ya, ini baca dan semua di situ ya. Di channel skripsi juga ada. Di skripsi kita postkan di kampus ada, bisa lihat di situ ya. Nah, deskripsi saya jelaskan ya. Deskripsi itu sudah bisa ganti skripsi ke non-skripsi aja. Non-skripsi saya ambil 2 mata kuliah. Ada di buku panduan akademik ada. Mata kuliah apa yang deskripsi ada situ. Nanti 2 mata kuliah sama semester lulus. Nanti ada tugas itu mini risetnya. Tugas itu bikin makalah atau apa yang nanti tentang dosennya. Lulus dapat B udah. Nanti ujian berarti selesai. Nah, ada ujian komprehensif. Ujian komprehensif apa? Kalau sudah manajemen marketing, ada dosen nanya marketing, ada dosen nanya tentang ilmu ekonomi, ada dosen tentang perbankan, ilmu umum. Ditanya, kalau nggak bisa jawab nggak bisa lulus. Lebih berat deskripsi, karena kalau deskripsi harus lisan komprehensif mati kuliah. Tapi deskripsi tanya skripsi aja, lebih enak skripsi sebenarnya daripada deskripsi. Maka sampai sekarang nggak ada yang ngambil deskripsi, dan sudah nggak bisa kumlot walaupun IPK-nya 4 sekalipun. 4 juga bisa kumlot. Kenapa kumlot? Ya, deskripsi itu derajat lebih rendah daripada masa skripsi. Derajat lebih rendah level, kan dia levelnya lebih rendah. Masa kumlot ya, enak banget. Nah, itu yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan sudah mengerti apa saya maksud ini, dan harapan saya 1 semester selesai. Nggak ada istilah alasan kerja. Alasan kerja nggak ada alasan tuh. Kalau ada alasan kerja ngapain kuliah di 1 sore? Kalau nggak mampu keluar aja. Ya, ini seperti itu. Soalnya kalau punya tekad bulat itu, saya bekerja sambil kuliah, apapun terjadi, harus selesai. 1 minggu udah kosong, malam udah kosong, ya. Nggak ada alasan tuh, nggak karena kerja skripsi nggak bisa sampai pulang, nggak ada alasan. Kecuali sudah bekerjanya tiba-tiba. Oh, Pak, saya terima tiba-tiba setelah dapat bimbing Bapak, tiba saya bekerja. Saya nggak nyangka juga seperti ini. Saya belum terbiasa dengan kondisi ini. Itu boleh lah ya. Tapi kalau sudah setahun, 2 tahun, 3 bulan lalu kerja, itu nggak ada masalah. Itu dapat sampaikan, mudah-mudahan sudah paham sama yang saya maksud, dan tujuan saya ingin sudah cepat lulus. Saya tidak ingin mahasiswa bimbingan saya itu cepat lama selesai. Dan nggak ingin juga mahasiswa IPS itu skripsi berbulan-bulan. Itu akan konyol sekali. Nyol sudah. Konyol itu ya. Skripsi aja sampai bertahun-tahun, sama sekarang nggak ada bertahun deskripsi ya. Bisa cepat. Itu aja sampaikan. Ucap alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya berikan waktunya kepada Mas Untung. Silakan Mas Untung. Terima kasih Pak Sparta atas penjelasannya. Untuk selanjutnya penyampaian dari Prodi Manajemen oleh Bapak Dr. Arif Wijaya, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami hormati Pak Sparta, Ibu Wiwi, kemudian di sini ada Mbak Meta, Mbak Dian, dan Mas Untung, serta rekan-rekan mahasiswa semua ya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Sparta ya terkait dengan proses pembimbingan skripsi ini ya. Jadi perlu Anda ketahui bahwa skripsi ini adalah mata kuliah yang terakhir nih, yang ditempuh oleh mahasiswa untuk mencapai sarjana, ya, baik sarjana akuntansi, sarjana manajemen, ya. Nah, jadi karena ini mata kuliah yang terakhir, jadi kasihlah best effort, ya, best effort, dikasih yang paling tinggi, ya, kemampuan yang paling tinggi lah,
yang dicapai ya, kemampuannya itu supaya bisa menyelesaikan skripsinya tepat waktu ya. Dan perlu Anda ketahui bahwa skripsi yang bagus itu adalah skripsi yang selesai ya. Itu mungkin sudah banyak disampaikan sama dosen-dosen sebelumnya. Jadi kalau skripsi itu sebagus-bagusnya judulnya, sebombastis judulnya, ya, tapi dia kalau nggak selesai ya bukan yang bagus gitu ya. Jadi skripsi itu yang baik, yang bagus itu ada yang bisa selesai. Dan kami harapkan bahwa Anda semua di sini bisa wisuda tahun ini gitu ya, tahun ini. Jadi insya Allah nanti wisudanya itu di akhir tahun ya, mungkin di bulan November atau di bulan Desember, pokoknya kalau pas dari waktunya mungkin bisa selesai tahun ini ya. Kenapa? Karena opportunity ya. Kita juga paham bahwa mahasiswa yang kelas sore ini kan kerja semua ya. Jadi membagi waktunya itu mungkin agak sulit ya. Tapi inilah kesempatan yang terakhir yang bisa Anda lakukan ya. Karena kalau Anda tunda-tunda lagi, ini nggak selesai-selesai ya. Karena ke depan itu pasti akan banyak lagi ya peluang, hambatan, rintangan yang dihadapi ya. Jadi momennya, kalau sudah ada momennya, langsung selesai gitu ya. Dengan waktu plus minus 4 atau 4 bulan lah, 4 atau 5 bulan itu kita harapkan selesai ya skripsinya ya. Nah, terkait dengan hal itu ya, tadi udah disampaikan oleh Pak Spata banyak sekali ya, cuman saya ada penekanan khusus di situ ya. Yang pertama, berdasarkan pengalaman masa sebelumnya ya. Yang pertama itu pastikan ya, sekali lagi pastikan ya. Semua mata kuliah udah lulus. Cek lagi lah di transkrip nilainya. Bisa tanya-tanya ke bagian akademik. Ada nggak mata kuliah yang belum saya ambil? Karena relatif banyak ya SKS-nya ya. Kalau yang dari SMA ya. Kalau dari D3 mungkin lebih sedikit ya. Jadi pastikan lagi. Ya. Pastikan lagi semua mata kuliah sudah diambil dan udah tidak ada nilai D dan E. Ya. Pastikan lagi tuh, cek lagi. Karena banyak kasus-kasus yang terjadi adalah apa? Pada saat mahasiswa itu udah selesai PD, dia udah ditandatangan sama dosen pembimbingnya untuk sidang skripsi, pada saat masuk ke akademik, nggak bisa ujian. Kenapa nggak bisa ujian? Karena ada mata kuliah yang tidak lulus. Jadi ngulang lagi terpaksa. Itu kecewa banget itu. Pasti kecewa. Ya. Jadi pastikan di awal itu, sebelum nanti ini pada proses bimbingan skripsi ini, cobalah lihat lagi transkrip nilainya. Ada nggak mata kuliah yang D ya, atau yang E, atau yang belum diambil sama sekali ya, itu dilihat lagi ya. Kemudian yang kedua, pastikan, tadi sudah disampaikan Pak Spata, saya tekankan, pastikan sertifikasi sudah diikuti. Sertifikasi diikuti sesuai dengan kurikulum masing-masing. Yang utama itu ada GB1 dan manajemen risiko ya, pastikan sudah diambil. Dan sudah lulus. Karena kalau belum diambil, nggak bisa sidang skripsi. Ya. Nanti nunggu lagi. Ya, jadi pastikan itu. Ya. Kemudian pastikan semua persyaratan untuk sidang skripsi itu dipenuhi. Ya. Lihat lagi persyaratannya apa. Misalnya mengumpulkan sertifikat webinar misalnya. Dia lihat lagi. Oh, saya ini cukup nggak, kurang nggak. Ya. Jadi dilihat lagi jumlahnya berapa gitu. Pastikan itu. Kalau memang Anda mau selesai pada tahun ini, ya selesai tepat waktu pada tahun ini gitu. Jadi memang kelihatan sepele sih, tapi itu bisa menghambat Anda bisa selesai tepat waktu. Ya. Dan itu banyak kejadian tuh. Ya. Di pagi itu ada banyak, di sore juga ada gitu. Ya. Jangan sampai udah kita sampaikan di pertemuan awal proses pembimbingan skripsi ini, Anda lalai. Ya, artinya kan tidak mendengarkan yang kami Pak Spata, saya, mungkin Bu Wiwi ya sampaikan nanti. Jadi yang kami tekankan ini adalah nasihat supaya Anda bisa selesai tepat waktu ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, nanti kan Anda kan menyampaikan judul skripsi ya. Proposal judulnya. Kemudian nanti juga ada diikuti dengan nama dosen pembimbing ya. Jadi Anda punya hak ya untuk menentukan dosen pembimbing siapa ya yang akan membimbing Anda nanti ke depan ya. Tetapi keputusan penuh ya, itu ada di prodi dan WK1. Ya. Kenapa? Karena nanti kita lihat juga pertama kapasitas dosen itu.
Jika dosen itu sudah banyak masa bimbingannya, karena dosen-dosen di IBS ini masa bimbingannya tidak hanya kelas sore saja ya, tapi kelas pagi juga nih. Dan ini sama nih, sampai ini sudah pagi sudah mengumumkan dosen pembimbing nih. Mungkin Anda minggu depan. Ya. Jadi kalau dosen itu sudah banyak, ya, itu pasti konsentrasinya akan terpecah. Ya. Takutnya nanti Anda tidak bisa menyelesaikan studi tepat waktu. Ya. Maka kita akan distribusikan kepada dosen-dosen lain gitu. Ya. Jadi Anda bisa memilih, ya, tapi yang menentukan tetap di prodi. Ya. Jadi jangan ada protes lagi nanti ke belakangnya. Kok saya jadi dosen ini, karena kita yang nentuin, gitu. Ya. Dan percayalah, prodi itu menentukan dosen pembimbing itu sesuai dengan kompetensi dosen itu. Ya. Jadi kalau di manajemen itu saya dan Mbak Meta itu kan ada 3 konsentrasi, SDM, ya, pemasaran sama keuangan. Itu pasti kompetensi masing-masing dosen gitu. Sesuai dengan konsentrasinya, ya. Itu yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, setelah Anda mendapatkan dosen pembimbing skripsi, ya, masukan kami, ya, saran kami adalah etika bimbingan, ya. Hati-hati sekali etika bimbingan itu, ya. Jangan sampai tiba-tiba Anda jam 10 malam WA, ya. Itu kan tidak sopan itu. Ya. Jadi dalam proses pembimbingan itu attitude juga akan dilihat ya. Tidak hanya dia pintar saja, ya. Tapi kalau attitude-nya jelek, jadi bad mood gitu, ya dosennya. Ya, kalau dosen itu udah bad mood, dia nggak fokus lagi bimbing, nanti asal-asalan atau apa dicuekin, ya. Karena dosen itu bukan dewa, ya. Dosen itu juga manusia, ya. Jadi sama aja gitu, ya. Jadi sopan santunnya ya dalam komunikasi dijaga ya. Kemudian dalam tutur kata waktu berhubungan via WA ya, chat ataupun anything ya itu juga mesti jaga juga gitu ya. Kemudian waktu untuk menghubungi ya. Jadi pertama-tama mohon maaf Bapak Ibu, kebetulan nih saya dapat Bapak Ibu sebagai dosen pembimbing skripsi saya ya. Jika ada waktu ya kan saya bisa komunikasi lebih di hari apa Pak, Bu, di jam berapa, gitu, sopan, ya kan? Jadi enak dosennya. Ini kok nih Pak, jam 10 malam, Pak saya bimbingan Bapak, oh males lah. Ya. Jadi lihat lagi etika bimbingannya. Ya. Kemudian yang berikutnya ada temuan ya, baik di kelas pagi maupun di kelas sore. Hati-hati dalam pemalsuan tanda tangan. Ya. Sekali lagi, kami akan memberikan sanksi yang sangat berat ya bagi mahasiswa yang ada ya dalam proses bimbingan saat ini yang ketahuan memasukkan tanda tangan dosen. Nanti sebelum Anda dapat bimbing, Anda membuat surat pernyataan dulu ya, yang menyatakan bahwa jikalau ditemukan ya bukti bahwa ada pemalsuan tanda tangan, maka akan diskorsing 1 semester. Nanti ada tuh. Ya. Dan tanda tangan pakai materai. Kenapa? Karena kita online ya, tidak ketemu, susah nih. Tanda tangan dosen tuh udah kemana-mana nih. Apalagi saya, ya, sama Mbak Meta mungkin di Prodi Manajemen. Udah banyak kemana-mana. Dosen ganti mata kuliah, dosen mau mahasiswa atau mengisi KS, pindah jadwal, batal tambah, mau mengajukan semprot, semuanya tuh kemana-mana udah tanda tangan kami. Ya. Nah, jadi ada case per case ya yang didapatkan seperti itu. Dan ada sanksi tegas untuk itu ya. Karena ingat logo IBS apa? Integrity ya. Anda kan menjadi keluarga IBS ya. Tetap kita jaga logo kita. Integrity, knowledge dan skill. Integrity duluan, integritas ya. Kenapa? Karena tanda tangannya akan banyak sekali ya. Yang pertama, tanda tangan sama proses bimbingan. Yang kedua, tanda tangan persetujuan semprot. Yang ketiga, tanda tangan pelaksanaan semprot. Yang keempat, tanda tangan revisi semprot. Yang kelima, tanda tangan persetujuan skripsi, sidang skripsi. Ya. Yang ketujuh, tanda tangan revisi skripsi. Yang kedelapan, tanda tangan final skripsi. Itu pada satu dosen pembimbing.
belum pada dosen penguji. Ya. Hati-hati seperti itu ya. Jadi bisa dibatalkan sidang. Ya. Jadi tanda tangan itu izin dulu. Ya. Jangan mentang-mentang, wah saya sudah dapat Pak tanda tangan persetujuan Semprot. Pada tanda tangan pelaksanaan Semprot dia tempel aja, kan nggak boleh gitu. Ya. Apalagi Anda kan sudah kerja semua nih. Ya. Kalau Anda coba memasukkan tanda tangan pimpinan Anda, apa nggak SP1 pecat itu bisa. Ya. Artinya kita samakan aja lah. Ini kan Anda kan udah dewasa semua ya, udah kerja semua malahan. Ya. Udah tahu lah norma dan etika ya di pekerjaan itu. Sama juga di dunia pendidikan ya. Yang tidak ada toleransi ya untuk seperti ini pemasukkan tanda tangan dan ini bisa pidana kalau kita lihat ya. Tapi kami tidak mau ke sana ya. Malah pada waktu 2 tahun 3 tahun yang lalu tuh mau dilaporkan ke polisi malah pemalsuan tanda tangan itu ya. Tapi jangan kita tidak akan ke sana, tapi ada hukumannya ya. Nah, pertemuan hari inilah kami memberikan wanti-wanti ya. Hati-hati ya. Hati-hati jangan sampai ada pemalsuan tanda tangan ya. Mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan untuk tambahan informasi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Spata. Mungkin Ibu Meta ada yang mau ditambahkan dari Prodi Manajemen, dipersilakan. Cukup Pak Erik. Itu saya baikkan ke Pak Untung, dipersilakan. Terima kasih Pak Erik. Ya. Selanjutnya penyampaian dari Prodi Akuntansi kepada Dr. Widawati kami persilakan. Kita memberikan kecuali mereka tidak menyebutkan kayak selingkuh dan sebagainya, kita sudah tulis di situ. Mereka berhak untuk menolak walaupun kita memberikan rekomendasi. Ya kira-kira gitu Bu Wijaya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, silakan kalau ada saran pertanyaan langsung raise saja. Jadi lebih cepat langsung. Selamat malam Bu Wijaya. Ini saya dari Bu Ainun Bu. Ya Bu. Ini yang terkait masalah Pak Untung, dengar suara saya Pak? Saya mohon ya Bu ya. Itu nanti Ya, ada ucapan ya. terima kasih. Terima kasih ya Pak Untung atas waktunya ya. Ini sebentar saya ada rapat juga. Pak Untung, untuk dari Prodi Akuntansi tadi sudah banyak ya disampaikan oleh Pak Sparta, kemudian Pak Dr. Erik gitu ya, yang merupakan masukan yang sangat positif ya adik-adik mahasiswa. Tadi sudah disampaikan dengan panjang lebar dari Pak Sparta, dari Pak Erik, tujuannya adalah untuk memberikan gitu ya hasil penelitian yang baik gitu ya. Nah, saya sangat mendukung tadi pendapat dari Pak Sparta dan Bapak Dr. Erik. Memang itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh adik-adik mahasiswa ya. Nah, jadi saya adalah menulis skripsi itu adalah menulis skripsi yang harus selesai. Jangan tidak selesai ya. Jadi niatkan komitmen saya menulis sekarang di semester genap, saya akan selesai di semester genap dan terkebawa dalam wisuda nanti di bulan November, misalnya seperti itu. Ya, adik-adik mahasiswa ya, semangat dan jangan lakukan yaitu plagiat atau memasukkan tanda tangan dari para pembimbing penguji itu jangan ya, apalagi untuk kaprodinya itu jangan sekali-kali dilakukan karena sanksinya sangat berat dan sangat merugikan adik-adik mahasiswa ya. Dan gunakan buku pedoman penyusunan skripsi IBS ya biar terjadi keseragaman. Nah, itu saja Mas Untung yang bisa saya sampaikan dari Prodi Akuntansi. Saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Sparta dan Bapak Dr. Erik Wijaya yang sudah memberikan masukan yang sangat berharga bagi adik-adik mahasiswa. Terima kasih Mas Untung. Terima kasih Bu Wiwi. Baik, selanjutnya dari Ibu Dian, Akademik Pagi. Apa ada yang mau disampaikan Ibu? Atau tambahan? Baik, kalau tidak ada, selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada mahasiswa-mahasiswi. Jika ada pertanyaan, kami persilakan.
malam Pak Sparta, Pak Erik, dan teman-teman. Saya Ahadi dari Pak Sore. Saya ingin menanyakan Pak, tadi syarat untuk menulis skripsi ini salah satunya adalah sertifikasi risk management 1. Kalau kebetulan kami di kantor sudah ada 1-3, itu bisa digunakan atau tidak? Itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua, sertifikasi kuliah umum sebanyak 12 buah. Ini tolong dijelaskan, Pak, apakah sertifikat itu bentuk seperti apa? Karena webinar juga kita sangat banyak di kantor, dan jam-jam kantor, apakah ini termasuk webinar atau gimana? Itu aja, Pak. Itu aja, Pak Untung. Mohon dijelaskan, Pak. Baik, Ya, kami antisipasi dari sekarang. Mungkin langsung dijawab Pak Erik atau Pak Sparta. Kami silakan, Pak. Pak Erik, saya tadi berusaha menyelam mobil. Erik. Oh gitu. Silakan, Pak Erik. Yang mengenai sertifikasi ya, sertifikasi. Kan kita sudah punya ya sertifikasi, tapi sertifikasi nanti kita lihat juga Mas Ahadi ya. Kalau sertifikasi yang dapat dari IBS itu ada sertifikasi yang udah yang ikut sama LSPP ya. Nanti kita lihat lagi apakah sama ya sertifikasinya ya untuk yang level 1-nya untuk dari hal penyelenggaranya ya apakah sama ya karena kita LSPP ininya ya. Nah, itu yang pertama. Nah, tetapi secepatnya nanti bisa dikasih tahu ke bagian akademik ya Mas Hadi ya. Ditunjukkan aja sertifikasi saya ini nilainya berapa, lulus nggak yang satu, nanti kita akan lihat lagi ya seperti apa nanti sertifikasinya. Kemudian yang kedua memang kita mewajibkan ada sertifikat keikutsertaan kuliah umum ya, kuliah umum yang ada di IBS sebenarnya Mas, yang ada di IBS. Kuliah umum ini bisa macam-macam sih, tidak mesti kuliah umum, tapi IBS kan kalau nggak salah setiap 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali itu pada hari Jumat itu kan ada kegiatan webinar tuh. Nah itu bisa juga ya sebagai syarat untuk keikutsertaan syarat untuk ujian skripsi ya. Diutamakan Mas, diutamakan yang dari IBS gitu ya, jadi seperti itu. Itu Pak Sparta ada yang mau ditambah nggak Pak Sparta? Oke, kalau tidak ada mungkin. Apa Erik? Tanya apa Erik? Tadi sertifikatnya Pak, sertifikat manajemen risiko. Karena Mas Ahadi ini. Mas Erik kerja di mana tadi? Iya di bank ya. Saya di bank Pak. Oh berarti bank tuh sama tuh. Kebetulan di kita sudah level 3 Pak. Oh level 3. Bukan ikut dari LSPP juga. Ya yang ngulus sertifikat siapa? Ya Pak. Yang ngulus sertifikat itu siapa? LSPP Pak. Oh iya. LSPP. Udah diakui. Aman tuh Mas. Diakui itu. Cuman yang satu lagi Pak yang memang webinar Pak. Kebetulan kan itu biasanya jam-jamnya siang Pak. Webinar itu diadakan. Kebetulan kita juga kan sekarang lagi webinar hampir tiap hari. Yang banyak gratis dari OJK maupun BI Pak. Jadi banyak sekali memang dari Infobank juga yang menaikkan sertifikat gratis. Kamu di kantornya ada satu laptop? Ada Pak. Itu PC juga ada? Ada Pak. HP juga ada 3 kan? Iya Pak. Waktu bersama 3 pasang aja Mas, jangan bersulit diri. aja pokoknya. Pasang aja lah, gimana sih? Iya. Karena nantinya mungkin kalau setelah ini kita akan coba ikut webinar. Kalau peserta seminar itu kan pasif kan? Iya Pak, kebetulan kan dari sosialisasi OJK dan BI. Kalau kamu ikut webinar di EBS kan nggak pasif, bukan sebagai bicara kamu. Bisa di 3 acara itu semua berbicara, baru nggak bisa. Ini kan di EBS putar itu di EBS artinya kamu bicara di tempat lain bisa saja 3 pernah, 2 pernah, nggak masalah. Pokoknya cari jalan keluarnya, pokoknya easy going aja Mas, ya. Terima kasih Pak. Daftar aja. Nanti kalau boleh kerja, Sabi itu Bu Iwi itu nyambi itu. Bu Iwi nyambi, dapat di IAI dapat juga. Ngomongnya sebentar. Tutup lagi di off cam kan, tutup kan. Ada masalah itu. Ya. Pokoknya 12 kali lah. Kalau kamu lulus SMA, kalau ekstensi berapa kali ekstensi? Ekstensi nggak ada ya? Ekstensi nggak ada. Ekstensi 5 atau 6 kali ya Pak? 5 ya. Nanti aja ada ditanya di Mbak Dian selupa. Tapi kalau yang Pak kalau SMA 12 kali, 12 sertifikat. Kita satu semester bisa sebulan 2 kali loh Mas. Sebulan 2 kali. Masa semester sebulan 2 kali berarti satu semester 12 kali. Kalau kamu satu semester ikut terus sudah selesai itu ya.
Udah dihitung. Masalah apa lagi, Rik? Itu jadi Mas Hadi supaya cai aman ya Mas Hadi. Kan Jumat ini kan ada webinar nih Jumat ini. Ya, ikut aja. Ikut aja, pasif aja pokoknya. Baik, Pak. Udah. Kita akan coba ikut serta aktif, Pak. Ya, nanti langsung otomatis dapat sertifikatnya Mas Hadi. Bisa dikumpulkan langsung ya. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Ya. Baik, terima kasih Pak Sparta dan Pak Erik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Pak Untung, saya mau nanya dong, Pak. Ya, silakan Lintang. Lintang. Ya, selamat malam Pak Erik, Pak Sparta, Bu Meta, dan Bu Wiwi. Tadi kan salah satu syarat skripsi itu ada sertifikat GB, RM, sama pajak ya, Pak? Buka videonya, video buka videonya. Boleh Pak, bentar ya, Pak. Nanti kita jadi mengkail macam-macam. Yang kerja di BCA nih, Lintang nih di BCA. Pak. Ya ampun, Iya. bentar Pak. Sebentar. Nah, sudah terlihat jelas kan, Ya, Pak? udah. Kan tadi salah satu syarat skripsinya itu kan ada sertifikat GB, RM, sama pajak ya, Pak. Tapi kok kemarin saya tuh ikutnya yang disuruhnya yang digital fintech ya, Pak, bukannya pajak. Apakah sudah update apa gimana nih, Pak? Ya. Pak. Kamu angkatan berapa tuh, Dik? Ya, ini angkatan 2000 berapa? Lintang, 2018, Bapak. 2018 ya. Jadi maaf Pak Sparta, bantu Lintang kalau di angkatan 2018 itu sertifikasinya ada 3, kalau di manajemen ya Lintang. Manajemen ya. GB1 ya, General Banking 1, Risk Management, sama satu lagi yang fintech itu, yang Lintang tadi Pak Sparta. Mungkin kalau di akuntansi tambah satu IPA aja, Pak. Oh, gitu. Ya. Berarti di aku cuma 3 ya, Pak Erik ya? Ya, jadi udah dapat semua sertifikatnya. Udah dong, Pak. Nah, bisa cepat selesai dong tahun ini ya. Amin. Yang S10 loh. Okay. Udah Pak, webinar juga udah. Oke, nah gitu dong, sip. Oke, kalau gitu makasih ya Pak Eri, Pak Sparta. Ya, sama-sama Mbak Lintang. Terima kasih Lintang. Mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan. Ini perlu diketahui Pak Erik, Pak Sparta, jadi peserta ini peserta yang mahasiswa extend juga. Oh, jadi ada extend. Ya. Oh, pantesan nih ada Mas Taufik ini. Oh, yang MP nih. Akan ditanyakan. Oh, Mas Taufik yang diam aja. Ini contoh nih. Teman-teman nih, jangan sampai diikuti nih. Iya, Pak. Kemarin males, Pak. Maaf, Pak. Banyak kan nyari duit tuh. Erik, dia bimbingan saya tuh, bimbingan saya, Erik. Oh, bimbingan Pak Sparta ya? Iya, nggak mau datang deh, seundang nggak mau datang deh. Oh, gitu. Pak, masih malu, Pak, belum siap, Pak. Iya. Baru sekali ini cuman udah ngajuin tuh, Pak. Mau datang. Iya, Pak, cuman udah ngajuin judul tuh, Pak. Udah, Pak, siap, Pak. Iya. Mudah-mudahan begini udah bisa join, Pak. Pak, judulnya Pak canggih, Pak. Judul MM, Pak. Dia pakai, Pak. Empirika lah. Ya, Mas. Wisuda, Mas ya? Ya, Pak, siap, Pak. Makasih, Pak. Kamu nanya apa, Rik? Apa Taufik, kamu nanya apa, Taufik? Wah, nggak pas. Saya ngikut aja deh, Pak. Oh, itu ya. Ngikut aja, Mas, ya, Pak. Iya. Sip, Yang lain, silakan lain. Nazaria, mungkin ada pertanyaan, Nazaria Hani. Oh, Nazaria. Akuntansi nih. Sejauh ini sudah jelas sih Pak Untung, jadi belum ada pertanyaan lagi. Sejauh ini udah jelas, apalagi sedekat ini ya. Jauhnya udah jelas. Bimbingannya gimana, Nazaria? Saya baru mau mulai sih Pak Untung dengan Pak Sparta. Pembimbing sebelumnya? Pak Dik. Oh, berarti nanti isi form ganti pembimbing. Iya, baik. Tapi harus cepat lulus ya sama saya, Nazaria. Iya Pak, saya targetin semester ini lulus Pak. Amin. Kalau 4 bulan jangan sama saya lah. Isi form pengganti, disetujui prodi Ibu Wiwi, baru nanti ke Pak Sparta. Ah ya, baik Pak. Mana buka videonya dong, kayak apa, saya nggak pernah ketemu sama dia nih. Sebentar Pak. Mana nih orangnya? Nanti ketemu di mall nggak tahu Pak Sparta. Jangan orang gaib nih, suara aja, anunya nggak ada. Visinya nggak ada. Cuma suara aja. Besok rapat apa, Rik? Besok itu Rabu yang nggak ada Pak. Nggak ada ya, alhamdulillah. Saya ngajar 2, besok 3 lagi ngajar.
Iya. 3-3. Ada 6 kelas ya. Iya. Si Meta ngasih tugas apa? Lembaga pembiayaan, Rik. Oh, asuransi ya, Pak? Asuransi juga? Bukan lembaga pembiayaan. Bukan pembiayaan. Iya. Malam ini saya bikin anunya PowerPoint ini. Habis ini. Itu bagaimana cerita apa BKD gimana BKD? BKD masih ada beberapa dosen yang belum ini, Pak. Saya ada salah nggak, Rik? Saya gimana? Ada periksa nggak? Pas pertama udah oke lah pasti kan 3 SKS Pak, udah pasti memenuhi kan nanti kan nilainya M apa keputusannya kan M dan TM ya. Apa tuh, Rik? Ya memenuhi sama tidak memenuhi aja. Sama ini saya elektro kepala nggak wajib, Rik ya, karena masih wakil 1 itu. Iya enggak. Ini yang Bapak yang sebagai sebagai pejabat itu cuma 3 SKS Pak kewajibannya. Iya, yang elektro kepala belum ya? Elektro kepala itu wajib Pak. Jadi desi itu memenuhi, tapi kok udah memenuhi? Iya memenuhi. Saya 4 tulisan, 4 tulisan saya. Oh gitu. Lebih 1 malah. Iya nggak apa-apa Pak. Nah, tapi nggak muncul di. Nah itu mungkin karena kelebihan 1 itu kan dia minta 3 aja Pak. Muncul sama-sama muncul. Lebih nggak apa-apa, muncul memenuhi. Tapi begitu saya permanenkan nggak muncul tuh hasilnya. Oh gitu ya. Ya tapi tadi saya muncul lagi, tapi saya buka. Jadi walaupun sudah permanen, tadi lihat bisa disedit lagi, kemana sih? Hah? Gitu. Kata permanen itu bisa diedit. Pas waktu hari permanen itu nggak bisa diedit. Tapi kalau permanen udah nggak bisa. Kebuka tadi, saya buka. Terbuka tapi tidak bisa diedit Pak ya? Bisa juga. Bisa. Oh. Makanya nanti saya mau sampaikan itu temuan Pak. Saya baru tahu tuh. Waktu hari pertama saya permanen kan nggak muncul lagi hasil yang saya pakai itu, nggak muncul. Tadi kebuka semua. Iya. Kebuka semua dan muncul lagi itu kewajiban elektro kepala wajib memenuhi saya itu. Muncul lagi. Oh iya. Muncul lagi. Tapi nggak berani serubah, saya biarin aja. Iya. Cuma tulisan conference paper ada 4 itu nggak bisa masuk ke perhitungan, nggak ada itunya, udah pelajari nggak bisa, nggak tahu kenapa itu. Cuma nanti istri saya bisa tuh. Oh. Saya kok nggak bisa. Saat itu seperti istrinya nggak ada. Itu nanti kita lihat lagi Pak yang Bapak nanti. Iya, tapi saya udah muni nggak masuk nggak apa-apa. Ya, tidak sih. Masalah. Nah, biar aja. Tapi itu udah terrecord sih emang. Yang konferensi udah terrecord, cuman nggak dihitungnya. Mungkin karena udah muni kali, nggak tahu juga. Ya. Oke, Pak. Ini tadi mana Pak? Masa Bapak? Mana nggak ada deh, hilang langsung itu. Hilang Pak. Hah? Hilang Pak. Hilang langsung, aduh. Ya lagi Mas Yuntung ada lagi yang lain nanya, silakan. Sebelum kita foto bersama ya. Mbak Devita nih, ada Mbak Devita mungkin ada pertanyaan. Oh Mbak Devita ada. Sudah cukup Pak, terima kasih. Mbak Devita ikut juga? Iya Pak. Siapa bimbingannya? Kamu akuntansi itu manajemen? Saya manajemen Pak. Oh. Devita pengen nyusul saya Pak. Aduh jangan dong. Kalau sama Mbak Devita, kalau mau sama saya izin Pak Erik dulu. Oh gitu Pak. Iya. Kalau Pak Erik izin nggak bisa. Iya. Pak Spata tak izinin pasti Pak. Ada lagi Mbak Devita, ada lagi sebelum diakhiri foto bersama aja. Ya. Sebentar Pak, saya sampaikan ini dulu. Pengumuman. Jadi buat semester genap itu pada tanggal 2 Maret 2022 itu nanti pengumuman pembimbing dosen skripsinya. Terus tanggal 10 September itu batas daftar sidang. Terus tanggal 30 Septembernya batas pelaksanaan sidang genap, atau nanti bisa dilihat di kalender akademik kelas reguler sore. Itu aja Pak. Ya, oke, masih. Ada lagi pertanyaan? Atau sudah cukup jelas teman-teman? Udah cukup. Oke, nggak ada. Jelas Pak. Makasih Pak. Jelas Pak. Oke dulu, kita foto bersama dulu. Nanti kalau butuh saya WA pribadi ke Pak Untung deh. Ya, Pri. Oh iya. Pokoknya kalau misalnya ada masalah nanti tinggal hubungin Prodi ya, bisa akademik. Baik Pak, terima kasih banyak Bapak. Baik Pak. Ya. Baik, sebelum acara ditutup kita foto bersama dulu.
Ongkem. Oh, ini ada apa Febiola nih, mana Febiola nih? Ada. Ya, hadir Pak Erik. Anak kesayangan Pak Erik ya, Pak Iya. Febiola. Febiola. Aduh, Bapak, malu, Pak. Kok masih ingat sih, Pak? Ya namanya masih ingat lah. Mungkin lupa. Aduh, malu, Pak. Malu. Oke, itu yang belum ongkem silakan ongkem dulu. Febiola atau belum tuh? Mana Febiolanya? Tutup lagi deh. Aduh, iya, Pak. Febiola katanya mau dibimbing Pak Erik, Pak. Oh, silakan aja. Ibu Meta. Oh, baik. Mana Zihan Fadila belum kelihatan. Oh, Jihan juga nih, seangkatan juga nih, Jihan. Slide 1 Selamat Iksan. Febiola sama Zihan. Halo. Sudah, Pak. Saya. Ada tuh Jihan tuh. Zihan sudah. Febi mana? Sering ngulang nih Febiola sama Jihan nih. Mana Febi? Enggak, Pak. Mana Febi? Oke. 1, 2, 3. Nggak buka ongkem tak nyesal loh. Nggak nyesal loh buka ongkem nih. Nah, Kenang-kenangan nih. halo. Iya itu. Ini apa Diana Sufina nih? Belum on cam Pak Spata. Coba. Diana Sufina. Oh itu mahasiswa angkatan terakhir tuh, Rik. Mau dia. Untuk slide 2-nya Bu Lady, Bu PGMP sama nih, Devina belum kelihatan nih. Adiknya Devita tuh. Oke, Udah mau ya mau aja Mas. Ya Mas. Pak Arif Hidayat. Mau on cam? Ya. Ya. Devina. Oke. Sudah Pak saya. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya. Oke, makasih banyak. Oke, sukses semua ya. Ya, Target semua. tahun Terima ini kasih, sudah. Pak. Sama-sama. Terima kasih ya, Bapak. Pak Spata, terima kasih Pak Sukses Spata. semua ya, terima kasih Pak Erik. Terima kasih Mas Pak Untung. Sparta, Pak Erik, Mbak, ada di Mas mahasiswa. Untung ya. Terima kasih banyak ya. Sukses selalu. Ya. Siap. Ya, izin les. Ya. Oke, semua sehat semua ya. Ya. Izin live, Pak. Ya, sama-sama. Amin. Terima kasih Pak Sparta dan Pak Erik. Ya, Izin makasih les, semua. Pak. Ya, Malam. semangat ya. Ya. Pak Sparta, Pak. Pak Untung tadi saya kendala sinyal tadi pas mau Halo. on cam. Iya Pak, maaf gimana? tadi kendala sinyal pas saya Oh mau iya. on cam. Iya. Gimana? Iya Pak, ini saya udah dikasih form buat ganti dospem. Jadi Iya, nanti iya. saya ngajuin formnya dulu ya Pak. Iya, oke, silakan. Habis itu Anu Untung, anu Profesor Untung. iya, habis itu saya udah bisa langsung bimbingan nggak Pak? Saya sama bisa Bapak? Sabtu ini bimbing kita ya. Di kampus atau Nah, online? di Pak? online dulu. Kampus Oh, belum iya. bisa. Ya. Bapak berkenannya jam berapa? Nanti saya masukin kamu di grup ya. Nanti kirim ke grup ya. Oh iya. Ya, nanti kamu coba di email ke saya WA ke saya, kan WA kamu ketiban lagi yang lain banyak sih WA saya. Ya. Coba ya saya masukin saya ke grup, ingatin saya ya. Ya, siap Pak. Ya. Pak Untung, makasih ya Pak Untung. Ya, sama-sama. Saya pamit dulu ya. Iya Pak, makasih juga. Mas Saya Untung. pamit. Ya, Iya, Pak, Assalamualaikum. makasih Pak.